yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Dr. Muslih. Mudah-mudahan Allah selalu anugerahkan keberkahan dan kesehatan untuk beliau, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, ini memang konsepnya kita makan dulu. Karena apa? Untuk mengingatkan kita di awal-awal masuk PKS. Awal-awal kok di PKS itu kan kita diminta makan tuh sama murabi kita, ya kan? Jadi ini tuh kita makan dulu konsepnya. Setelah itu hari Senin kita puasa. Jadi spiritnya itu ngingetin lagi. Oh dulu saya sama murabi saya makan itu banyak banget. Lama-lama disuruh puasa. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bahwa PKS Kota Pekalongan menurut penghitungan yang resmi dari KPUD bahwa Kota Pekalongan mendapatkan amanah 4 kursi. Semua dapil alhamdulillah ada perwakilannya dari PKS. Dari mulai utara, barat, timur dan juga selatan. Saya masih ingat betul, selatan itu kalau kata kajian di Kospin ra mungkin PKS ono kursine ning kono. Ya. Iya, ternyata alhamdulillah ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini semuanya adalah bukan hanya sekedar kerja caleg atau alek yang jadi. Ini kerja banyak orang. Saya ingat betul awal-awal jauh hari sebelum pemilu, wah diskusinya panjang soal masalah nomor urut. Wah kita diskusi itu banyak orang yang terlibat. Lalu kemudian ketika penyerahan berkas ke KPUD, wah itu juga banyak orang yang terlibat. Soal masalah foto di mana itu? Di Polres gitu ya. Foto di Polres, kemudian pemeriksaan kesehatan di RS Bendan. Alhamdulillah secara psikologi kita lolos semua. Alhamdulillah. Mungkin barangkali setelah ini caleg-caleg itu perlu dites lagi sama RSUD Bendan. Tapi saya yakin kalau yang di PKS insya Allah aman. Bapak Ibu sekalian, prosesnya panjang. Sebelum pemilu aja begitu. Belum lagi kemudian semua orang terlibat untuk relawan. Lalu kemudian semua orang juga terlibat untuk pencarian saksi. Semua orang juga terlibat untuk pelantikan dan pembekalan saksi. Apalagi kemudian ketika penghitungan itu semua orang terlibat. Makanya ini perlu disadari oleh alek-alek yang jadi juga. Bahwa tidak mungkin ada alek di PKS ini yang kemudian jadi karena dirinya sendiri. Kerja banyak orang betul. Karenanya kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi atau enggak jadi itu semuanya adalah ibtila. Jadi atau enggak jadi kan semuanya adalah ujian. Kalau istri saya itu bilang sama saya, konsep sabar sama syukur itu bisa dibalik. Biasanya sabar sama syukur itu syukur untuk yang dapat nikmat atau katakanlah yang jadi. Maka yang jadi itu kan sering dibilangnya apa? Selamat ditunggu tasakurannya. Seolah-olah yang jadi itu harus syukur. Sementara yang nggak jadi harus sabar. Padahal konsepnya bisa dibalik. Yang nggak jadi itu bisa syukur. Sementara yang jadi harus sabar. Nah ini tahun ini cocok untuk dilaksanakan. Yang nggak jadi harus syukur. Yang jadi harus sabar. Nah, Ustadz nanti soal itu Ustadz ya. Karena kebetulan saya jadi Ustadz. Bapak Ibu sekalian, yang jadi itu harus sabar. Proses nanti itu panjang betul. Sabar itu kan salah satunya juga sabar dalam ketaatan. Menjadi anggota dewan itu kan perlu sabar. Wah, sabarnya luar biasa. Yang tidak jadi juga perlu syukur. Barangkali Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi yang lain. Banyak sekali orang-orang itu menjadi besar, menjadi sukses karena awalnya adalah hantaman dari satu peristiwa. Ya, pasti kayak gitu. Nah, soal masalah selatan, terkhusus masalah selatan ini tolong kalau ada kajian disampaikan ya. Andi Kospin, PKS sudah ada kursinya di
Selatan. Tolong sampaikan bopo-bopo baru kreditnya lancar. Enggak, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi di selatan itu adalah bukan kerja di tahun 2024 saja. Itu adalah kerja dari tahun 99. Saya masih ingat betul. Ada revolusi Mesir waktu itu tahun 2010 atau 2011. Ada pimpinan Islam mengatakan enggak, bukan ini terjadi itu gara-gara saya yang jadi pimpinannya, enggak, tapi ini adalah kerja panjang. Dan di PKS di selatan ini bukan karena kita jadi di tahun 2024, itu karena pasti ada asarnya, pasti ada pengaruhnya dari tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019, lalu kemudian baru gol di tahun 2024. Kita paham betul, yang sering nonton itu film Utsman, Turki Utsmani itu dinisbahkan kepada Utsman. Tapi kan sebetulnya jejak-jejak itu sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Bapaknya Utsman namanya Ertugrul. Nah, sebelum Ertugrul juga sudah ada jejak dari bapaknya Ertugrul juga. Jadi ini adalah kerja banyak orang, Bapak Ibu sekalian, sehingga kemudian PKS mendapatkan 4 kursi. Saya sebetulnya ketika PKS mendapatkan 4 kursi, ada sisi syukurnya juga. Tapi di satu sisi, ini berarti saya perlu diturunkan, dimakzulkan. Kenapa? Karena amanah dari Musda itu berapa? 8. Yang tercapai cuman 4. Ketercapaiannya berarti 50%. Kalau ada satu perusahaan KPI-nya cuma 50%, berarti dianggap gagal. Maka pantas untuk diganti.